Andri. Apa itu kata-katanya? Kata-kata yang harus ada di stand up-nya Andri kalau mau dapat nilai plus adalah boneka. Siap? Silakan beri tepuk tangan untuk Andri Sakti. Di sini ada yang suka nonton kecelakaan? Enggak ada, mukanya kayak korban kecelakaan. Nonton kecelakaan adalah hiburan rakyat yang paling laris. Selalu ramai pengunjung. Apalagi kalau ada korbannya, best seller. Itu karena nonton kecelakaan gratis. Nonton Netflix bayar. Makanya beruntunglah kalian yang tinggal daerah rawan kecelakaan. Karena itu setara pusat hiburan. Warganya tinggal nonton kecelakaan encil. Dan yang seru dari nonton kecelakaan adalah kita bisa mengasah kemampuan investigasi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dengan mengumpulkan informasi sesama penonton lain. Shh, ada apaan tuh di depan? Ada orang ugal-ugalan sampai nabrak. Nabrak apa? Motor, mobil. Konstitusi. Baru mulai udah kritik-kritik. Pengen banget kompor gas kayaknya. Padahal Pak Menteri udah bilang, kalau makanan udah mateng, kompor dimatiin. Jadi jangan boros-boros Pak D, kompor gasnya buat saya aja nanti. Tapi yang lebih seru dari nonton kecelakaan, ya nonton Suci Kompas TV. Karena gue udah ngikutin program ini dari awal. Dari zaman penonton bayaran sampai sekarang penonton harus bayar. Karena gue di Suci 2 nonton langsung di Usmar Ismail. Melihat anak-anak muda seusia gue waktu itu sedang berjuang menjalani mimpinya. Ge Pamungkas, Kemal Palevi, paling nyempil Kang Isman, ya Allah. Ngapain ini bapak-bapak tua ada di sini kan? Sampai akhirnya berbelas-belas tahun kemudian gua yang menjalani mimpi ini. Berdiri di atas Usmar Ismail. Seumuran Kang Isman di Suci 2. Yang nonton juga ngapain ini bapak-bapak tua ada di sini. Makanya ketakutan gue terbesar adalah umur 40 masih nyari Pokemon. Sama namanya dijadikan punchline komika-komika lain. Takut banget. Dan gue tuh bangga banget dapat gelar ini. Andri Sakti Suci. Terereret ber. Karena ini adalah gelar yang gue dapat setelah berkali-kali mencoba. Percobaan pertama gagal. Kedua gagal. Nah ketiga nih. Gagal juga. Sabar teman-teman, gak semua yang ketiga itu punchline. Sampai akhirnya di percobaan keempat. Di Suci 12, gue dapat golden dan ditelepon. Sayangnya pas ditelepon, gak gue angkat. Soalnya nomor tidak dikenal. Soalnya kata Pak De Indro, don't know, kasih no. Takutnya nomor orang pinjem duit. Soalnya di Depok pernah ada kasus komika yang suka pinjem duit. Inisialnya adiknya Rispo. Gak apa-apa, lagi berjuang lagi dia, lagi berjuang lagi. Sampai akhirnya nomor itu yang nge-WhatsApp gue. Ndri, ini Parno dari Suci Kompas TV. Di situ gue yang telepon Kompas. Halo Mas, selamat. Saya masuk Suci. Dan gue percaya gue akhirnya masuk Suci ini. Di kesempatan kali ini, karena istri gue mendukung gue pakai jalur langit. Sumpah dari audisi tiba-tiba istri gue rajin sholat. Padahal aslinya jarang. Makanya pas pertama kali anak gue sholat, istri gue sholat, anak gue kaget. Loh, mama Islam. Kaget dia, dipikir selama ini nyembah boneka. Kok bisa udah sesat sesuai fishbowl ya, aneh juga deh. Sesatnya sesuai fishbowl. Makanya berkat Suci, istri gue menjadi istri solehah. Padahal dia sebelumnya, doang. Solehnya masih ikut solihun. Istri gue dapat hidayah jalur Kompas TV. Hijrahnya dituntun Rosiana Silalahi, Masya Allah. Makanya istri gue gak datang hari ini. Karena dia memang lagi sibuk berdoa. Doain gue, doain Bang Radit, Teh Nirina, Pak De Indro, semuanya didoain. Cing Abdel kelewatan ya? Menurut kalian Cing Abdel kelewatan gak ngomongin orang itu kelewatan?
Bahkan karena gue masuk suci, istri gue di rumah sekarang memperlakukan gue sebagai raja. Sekarang gue naruh handuk basah di atas kasur, kasurnya yang diomelin. Tempat tidur gak tahu diri gitu. Sekarang dia penurut, ikut semua kata-kata gue. Bahkan sekarang istri gue udah bisa ngomong maaf. Ya Allah, kemana aja kata-kata itu selama ini? Makanya tolong para juri, penilaian kalian akan mempengaruhi akhlak istri gue. Karena kalau sampai nilai gue jelek, dia cuma akan balik setelan pabrik. Balik nyembah boneka lagi. Makasih gue Andre.